Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosalama Brilianti, NIM 10040123069, Prodi Ilmu Politik semester 4. Di sini saya ingin mereview buku Sultan Syahrir yang berjudul Perjuangan Kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Perjuangan Kita adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Sultan Syahrir yang ditulis pada masa awal kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1946. Buku ini menyampaikan pandangan Syahrir tentang arah perjuangan bangsa Indonesia, tantangan kolonialisme, serta peran kaum intelektual dan pemuda dalam membentuk masa depan Republik. Di dalam pamflet Perjuangan Kita, Syahrir berpendapat tentang perkara-perkara penting dalam perjuangan Indonesia saat itu. Dengan penuh gelora dan kritik tajam, Syahrir melukiskan situasi Indonesia di awal kemerdekaan itu pada bagian pertama Perjuangan Kita. Di dalam pamflet ini terdapat 13 pemikiran tentang Indonesia. Yang pertama, keadaan sehabis Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua meninggalkan di dunia 3 kekuasaan militer dan ekonomi, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Soviet Rusland. Soviet Rusland menganut dasar ekonomi sosialistis dan tidak bergantung pada keadaan dunia luar. Sementara Amerika Serikat dan Inggris memerlukan dunia untuk menghidupi kapitalisme dan imperialisme yang dianut. Yang kedua ada kedudukan Indonesia dalam dunia sekarang. Indonesia bergantung pada kapitalisme, imperialisme Inggris dan Amerika Serikat. Bangsa Indonesia memerlukan perubahan dasar pergaulan hidup kemanusiaan agar dapat menghilangkan imperialisme dan kapitalisme di dunia ini. Bila tidak, maka kemerdekaan kita hanya menjadi kemerdekaan nama saja. Yang ketiga ada revolusi kerakyatan. Revolusi Indonesia ke arah luar adalah revolusi nasional, sementara ke arah dalam ada revolusi kerakyatan. Feodalisme masih mengakar sebagai akibat jajahan Belanda. Revolusi Indonesia harus dipandang sebagai revolusi yang akan menutup sejarah kapitalisme imperialisme. Dan yang keempat, revolusi nasional. Revolusi nasional harus diadakan dalam wujud revolusi demokrasi. Revolusi nasional hanya merupakan buntut dari revolusi demokrasi. Nasionalisme hanya akan menghasilkan sikap reaksioner dan bertentangan dengan kemajuan dunia dan perjuangan sosial di seluruh dunia. Yang kelima, revolusi dan pembersihan. Revolusi Indonesia harus diawali dengan membersihkan diri dari unsur fasis Jepang dan kolaboratornya. Negara Republik Indonesia harus menjadi alat perjuangan demokratis, bebas dari sisa-sisa fasisme Jepang. Yang keenam, ada revolusi dan partai. Pimpinan revolusi harus merupakan suatu bala tentara yang membentengi ideologi dan pengetahuan yang tersusun rapi di dalam suatu partai revolusioner. Partai ini harus partai kerakyatan yang revolusionernya dan diisi orang yang berpengetahuan, berpengalaman, dan tahu menentukan langkah perjuangan dengan perubahan di dunia pada umumnya. Yang ketujuh ada revolusi dan pemerintahan. Selain menyusun segala kekuatan revolusioner yang sadar di dalam susunan partai yang berdisiplin, perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin kedudukan negara Republik Indonesia dan mencegah menjalarnya kekacauan di antara rakyat dengan cara yang tersusun. Pemerintahan harus didemokratisasi sehingga rakyat banyak masuk tersusun di dalam lingkungan pemerintahan. Dan yang kedelapan ada memperjuangkan isi kemerdekaan. Kerakyatan yang tulen adalah isi di dalam revolusi kerakyatan. Kemenangan yang sudah diraih harus diisi, bukan kemenangan nama dan kehormatan semata. Yang kesembilan ada pembencian bangsa asing. Syahrir berpendapat bahwa kebencian terhadap orang asing merugikan perjuangan rakyat. Ia menekankan bahwa kekuatan sejati berasal dari keadilan dan kemanusiaan. Hanya nasionalisme yang dilandasi nilai-nilai ini yang dapat membawa bangsa maju. Dan yang 10 ada kaum buruh. Syahrir menyatakan bahwa kapitalisme global dikendalikan oleh Wall Street, sehingga buruh Indonesia perlu bersekutu dengan buruh internasional. Ia memperingatkan bahwa nasionalisme sempit dapat menghambat solidaritas global. Untuk itu, Syahrir menyuruhkan agar kaum buruh memperjuangkan hak-hak demokrasi penuh. Yang 11 ada Pak Tani. Perjuangan kemerdekaan hanya akan berarti jika kerakyatan yang dirasakan padanya Pak Tani tidak dapat lagi diperlakukan sewenang-wenangnya oleh pemerintah, sehingga ia dapat mengecap hasil keringatnya sepenuhnya. Ikhtiar untuk membagi penduduk Indonesia dengan transmigrasi perlu diwujudkan. Penduduk desa di Jawa akan lebih sedikit dan mendukung jalan usaha bersama atau kooperasi untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia. Yang ke-12 ada pemuda. Pemuda perlu disadarkan bahwa tenaga perjuangan tidak berpusat di antara kalangan muda, melainkan pada rakyat, banyak khususnya buruh. Muda harus ditantang menghadapi dunia baru, bercita-cita dan mempunyai kesadaran serta pengertian yang jernih tentang duduk perjuangannya untuk rakyat kita.
serta kemanusiaan yang umumnya. Dan yang terakhir 13, tentara. Bukan hanya bala tentara yang tersusun dan bersenjata modern, tetapi latihan militer untuk segenap rakyat perlu diadakan. Pemuda harus melalui latihan militer dan didikan oleh akademik, darat, dan laut. Perjuangan kita dianggap oleh Benedict Anderson sebagai suatu analisis situasi yang menyeluruh, suatu kritik mengenai kebijakan pemerintahan dan personelnya, dan suatu program nasional bagi perjuangan masa depan. Selain itu, perjuangan kita memberikan diagnosis masalah-masalah kontemporer Indonesia yang paling jelas terartikulasikan dan satu-satunya program yang koheren bagi perjuangan kebangsaan selama tahun-tahun konflik fisik dengan Belanda. Sultan Syahrir mau dan mampu memberikan gagasan tandingan untuk mengawal keberjalanan bangsa ini di awal kemerdekaan. Semoga teladannya ini dapat menginspirasi kita semua yang saat ini masih terus berjuang dengan caranya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.